Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zakia. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Samudra tahun 2021. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas dengan dosen pengampu Ibu Nina Fahriana STMT. Saya mengambil jurnal yang berjudul tentang tinjauan ulang pada simpang bersinyal pada simpang Kisaran Melabuh. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pendahuluan, dilanjutkan dengan metode penelitian, serta hasil dan pembahasan, diakhiri dengan kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Meningkatnya jumlah kendaraan di suatu wilayah diimbangi dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Meningkatnya jumlah kendaraan di suatu wilayah dapat terlihat pada ruas jalan maupun pada persimpangan. Persimpangan dibagi menjadi 3, yaitu persimpangan tak bersinyal, persimpangan dengan bundaran, ataupun persimpangan bersinyal. Pengaturan lampu lalu lintas yang kurang tepat dapat mengganggu kelancaran sistem lalu lintas secara keseluruhan. Hal lain yang harus diperhatikan pada simpang bersinyal adalah jumlah dan jarak dengan persimpangan. Fungsi utama dari lampu lalu lintas adalah untuk mengurangi konflik yang sering terjadi. Selanjutnya, saya akan bahas tentang metode penelitian. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan metode penelitian. Pertama, lokasi dan waktu penelitian. Kedua, metode pengumpulan data. Serta ketiga, menentukan volume jam puncak. Yang pertama, lokasi dan metode. Pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada simpang Kisaran Melabuh, Aceh Barat. Waktu penelitian dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari Senin, pada hari Jumat, dan pada hari Minggu. Waktu penelitian dilakukan pada jam-jam sibuk atau jam puncak, yaitu dari pagi pukul 7 sampai pukul 9 WIB, siang pukul 11 sampai pukul 13 WIB, serta sore pada pukul 16 sampai 18 WIB. Waktu pengambilan data ini dianggap dapat mewakili data yang dibutuhkan. Yang kedua, metode pengumpulan data. Sebelum melakukan pengumpulan data, maka perlu studi kepustakaan untuk mengetahui kinerja pada simpang bersinyal. Selain itu juga, peralatan yang digunakan dalam melakukan metode penelitian adalah: pertama, alat tulis, yang kedua, formulir lapangan, yang ketiga, kamera digital untuk dokumentasi lapangan, yang keempat, jam yang digunakan untuk mengetahui saat dimulai dan berakhirnya waktu pengambilan data di lapangan, serta yang terakhir adalah meteran untuk mengukur geometrik persimpangan pada simpang Kisaran Melabuh. Tahapan pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti setelah melakukan observasi langsung pada lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh di luar hasil penelitian, seperti pada referensi lain, misalnya peta dan jaringan jalan serta lainnya. Yang ketiga yaitu menentukan volume jam puncak. Survei volume lalu lintas adalah pencatatan jumlah kendaraan yang melewati lengan persimpangan pada simpang Kisaran Melabuh, yang mana pengambilan data ini dilakukan dalam waktu per 2 jam pada jam-jam puncak ataupun pada jam sibuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Pertama-tama kita akan membahas tentang hasil. Hasil kondisi geometrik persimpangan diukur dari arah memanjang ataupun dari arah melintang. Informasi mengenai geometrik persimpangan berupa lebar pendekatan dari masing-masing lengan persimpangan. Pengaturan lalu lintas di kondisi lingkungan simpang Kisaran Melabuh merupakan simpang bersinyal dengan 4 lengan yang akan diberi kode pendekatan antara lain. Pertama, pendekatan A atau barat, Jalan Monekro. Yang kedua, pendekatan B ataupun utara, Jalan Imam Bonjol. Yang ketiga, pendekatan C atau timur, Jalan Sisingamaraja.
4. Pendekatan D atau selatan pada Jalan Gajah Mada. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan. Waktu siklus yang disesuaikan sebesar kurang dari 4 detik. Ini berarti bahwa simpang tersebut sudah lewat jenuh yang ditandai dengan tingginya nilai tundaan simpang rata-rata sebesar 1000,29 stop per simpang per detik. Dengan nilai derajat kejenuhan masing-masing pendekat atau lengan persimpangan sebesar 1,64 lebih tinggi dari ketetapan MKJI 1997 sebesar 0,85. Walaupun dilakukan perubahan fase sinyal dari 4 menjadi 3 fase, fase hijau awal masih juga didapati hasil perhitungan untuk derajat kejenuhan tidak lebih bagus ataupun lebih baik, maka dapat disimpulkan untuk simpang kisaran Melabuh tidak layak dijadikan simpang bersinyal karena nilai waktu hijau rata-rata per lengan sebesar kurang dari 5 detik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian di lapangan dan telah direncanakan evaluasi ulang kinerja pada simpang bersinyal tersebut, maka dari pembahasan diambil beberapa kesimpulan mengenai hasil dari perencanaan terhadap evaluasi ulang kinerja simpang bersinyal dengan lampu lalu lintas. Antara lain, pertama, volume arus lalu lintas Jalan Monekro sebesar 3.218 simpang per jam dengan kapasitas 1.963 simpang per jam. Jalan Imam Bonjol 2.855 simpang per jam dengan kapasitas 1.741 simpang per jam. Jalan Sisingamangaraja sebesar 2.981 simpang per jam dengan kapasitas 1.818 simpang per jam dengan Jalan Gajah Mada 4.951 simpang per jam dengan kapasitas 3.020 simpang per jam. Kesimpulan yang kedua, nilai derajat kejenuhan pada masing-masing pendekat persimpangan sebesar 1,64 lebih tinggi dari ketetapan MKJI 1997 sebesar 0,85. Walaupun dilakukan perubahan fase sinyal persimpangan dengan merubah dari 4 fase menjadi 3 fase, fase hijau awal masih juga didapati hasil perhitungan untuk derajat kejenuhan tidak lebih bagus ataupun tidak lebih baik. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, terkait dengan penelitian terdahulu pada simpang kisaran, perbandingan hasil didapatkan volume lalu lintas pada pendekat Jalan Sisingamangaraja sebelah utara sebesar 578 simpang per jam. Jalan Monekro ataupun selatan 361 simpang per jam. Jalan Gajah Mada 752 pada Jalan Imam Bonjol sebesar 378 simpang per jam. Nilai kapasitas Jalan Sisingamangaraja Utara 527 simpang per jam. Jalan Monekro Selatan sebesar 329 simpang per jam dan Jalan Gajah Mada 686 simpang per jam. Dan pada Jalan Imam Bonjol sebesar 345 simpang per jam. Waktu siklus yang disesuaikan sebesar kurang dari 112 detik dengan derajat kejenuhan lebih tinggi, yaitu 1095 dari 0,85 dan yang ditetapkan MKJI 1997. Pada masing-masing kondisi ditandai dengan tingginya nilai tundaan. Setelah dilakukan perubahan geometrik dan pelebaran lengan-lengan simpang, kinerja simpang menjadi lebih baik ditandai dengan derajat kejenuhan pada setiap pendekat lebih sebesar 0,756 dengan waktu dan siklus yang disesuaikan menjadi 63 detik dan kinerja jalan menjadi semakin bagus. Sekian dari saya mengenai tinjauan ulang kinerja pada simpang bersinyal pada simpang kisaran Melabuh. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.